Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian hari ini? Kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Di sini materi yang akan kita bahas atau ibu bahas itu tentang listrik statis. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang listrik ya di Google Classroom. Nah, apa itu listrik? Nah, pasti semuanya udah pernah dengar kan dengan kata-kata listrik atau sudah biasa mendengar kata-kata listrik. Nah, bab selanjutnya, bab ini sebelumnya sudah ibu posting PowerPoint di Google Classroom. Nah, kalau yang ini adalah penjelasan tentang isi dari listrik statis. Pertama ada hukum Coulomb, kedua ada medan listrik, nanti ada hukum Gauss, ada potensial listrik dan kapasitor. Ada 5 submateri. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb kemarin sebelumnya contoh soalnya sudah ya. Tapi di sini Ibu akan mereview. Pertama, hukum Coulomb itu adalah gaya di antara dua benda bermuatan berbanding dengan hasil kali muatan-muatan tersebut serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Itu adalah bunyi dari hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb atau bisa disebut dengan gaya Coulomb juga menyatakan bahwa F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalau cara cepatnya adalah kakiku rorombe di mana F itu adalah gaya Coulomb. Nah, kalau gaya satuannya apa? Newton kan? Setelah itu Q1 adalah muatan pada benda 1, satuannya Coulomb. Q2 muatan pada benda 2, satuannya Coulomb juga. Nah, di sini ada K konstanta di mana 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, ini adalah pernyataan dari Coulomb. Nah, dalam hukum Coulomb di sini ada muatan positif, ada muatan negatif, tetapi untuk nilainya dia tidak berpengaruh karena yang berpengaruh adalah apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Kalau muatan positif bertemu dengan muatan negatif, berarti hasilnya akan menjadi gaya tarik menarik. Kalau positif dengan positif itu tidak akan terjadi gaya tarik menarik, tapi tolak menolak. Sama halnya dengan negatif. Dan negatif itu akan tolak menolak juga. Nah, nilai konstanta di atas hanya berlaku jika interaksi muatan tersebut terjadi di udara atau vakum. Jika bahan lain, maka permeabilitas atau terbalik tergantung pada bahannya. Pertama, misalnya ada kaca, ada aluminium atau lain sebagainya, itu tergantung jawaban dari soal yang kemarin. Banyak yang menanyakan bagaimana perhitungannya, Bu. Nah, di sini kita tahu kalau ada K itu selalu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 N meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, Q1-nya adalah 20 mikrocoulomb dirubah ke Coulomb menjadi 20 kali 10 pangkat min 6. Itu paten ya, kalau dari mikrocoulomb ke Coulomb itu selalu 10 pangkat min 6. Selanjutnya Q2 ada 24 mikrocoulomb atau sama dengan 24 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Terpisah dengan jarak R ya, 12 cm itu selalu dirubah ke meter, yaitu 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ditanyakan gaya tolak menolak, mau gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik, itu pasti yang ditanyakan adalah tentang hukum Coulomb atau gaya Coulomb, di mana rumusnya adalah kaki 1 Q2 per R kuadrat atau kakiku rorombeheun, di mana ada F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 pangkat min 6 kali 24 kali 10 pangkat min 6 dibagi 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, yang harus kalian lakukan pertama adalah mengkalikan nilai yang di depan terlebih dahulu. Nah, kali-kalikan dulu 9 kali 20 berapa? Kali 24 berapa? Hasilnya 4320 dikali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, baru kita jumlahkan 9 kurangi, karena ini negatif jadi dikurangi 9 kurangi 6 hasilnya 3. Nah, 3
kurangi lagi min 6, atau di sini kan kita punya uang 3, dihutang 6, jadi sisanya min 3. Nah, sedangkan yang ini 12 dikuadratkan berapa? 144 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti dikalikan. Nah, ini dikalikan ya, jadi 10 pangkat min 4. Jadi 4320 dibagi 144 hasilnya adalah 30 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini dari mana? Dari 10 pangkat min 4 dinaikkan ke atas. Kalau ya di bawah negatif, ke atas jadi positif. Sehingga ini min 3, ini 4. Berarti 4 kurangi min 3. Kita punya hutang 3, dibayar 4. Sisanya 1. 30 dikali 10 pangkat 1 hasilnya 300 ya. Nah, bagaimana untuk yang B-nya? Yang B-nya itu adalah ditanyakan kedua muatan diletakkan dalam bahan dengan permitivitas sama dengan 5. Nah, kita tahu F sama dengan 1 per permitivitas dikali F udara. F udaranya yang mana? Yang ini, karena dia berada di udara. Sehingga 1/5 dikali 300 sama dengan 60 Newton. Itu ya cara mengalihkan. Oke, selanjutnya tentang medan listrik. Kalian pernah dengar kan apa itu medan? Ya, medan itu adalah daerah. Nah, di sini medan listrik juga menyatakan tentang daerah di sekitar benda bermuatan listrik atau Ki, di mana benda bermuatan listrik lainnya dan Ki juga masih mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb jika ditempatkan pada daerah tersebut. Nah, di sini itu ada medan listrik bermuatan positif. Vektor medan listrik yang bermuatan positif itu akan menjauhi muatan keluar ya. Nah, kalau yang negatif itu akan mendekati, sehingga pernyataan di atas menyatakan bahwa E sama dengan F per Q0 atau muatan ya. Nah, kita tahu kalau F ini adalah E sama dengan dari hukum Coulomb, turunan dari hukum Coulomb, di mana kaki 2 per R kuadrat per lagi Q0. Q0-nya dari mana? Dari sini ya. Kayaknya di bawah ya. Kayaknya di bawah. Sehingga ini kita coret karena ada 2, jadi kaki per R kuadrat. Ini tentang medan listrik. Menyatakan dengan kuat medan listrik. Apa itu kuat medan listrik? Didefinisikan sebagai gaya listrik yang bekerja pada muatan uji tiap satuan muatan. Nah, ini hasil dari penurunan yang di atas, dari E sama dengan gaya dibagi muatan, sehingga hasilnya kuat medan listrik itu adalah kaki Q per R kuadrat atau kaki Rorombehem. Jika terdapat beberapa medan listrik, nah jadi bukan hanya satu ya, karena kan medan listrik itu adalah besaran vektor, besaran yang punya nilai dan mempunyai arah, sehingga E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah En, dimana E itu adalah kuat medan listrik dan satuannya N Newton per Coulomb. Ini ada contoh soal medan listrik atau kuat medan listrik ya. Pertama, berapa kuat medan listrik pada jarak 0,5 mm dari sebuah muatan plus 2 mikrocoulomb. Kalau dalam medan listrik nanti itu positif negatifnya itu akan dijumlahkan, akan tetapi kalau dijumlahkan untuk arah ya, untuk arah bukan untuk nilainya, tapi arahnya. Kalau positif berarti dia keluar, kalau negatif dia masuk. Nah, maka kita jawab, diketahui K-nya nggak ada kan di sini. Nah, kalian harus selalu tahu kalau konstanta itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya muatannya adalah 2 mikrocoulomb. Selalu dirubah ke 10 pangkat min 6 ya, atau 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Setelah itu ada jaraknya 0,5 mm. Nah, sedangkan
di sini kita harus rubah ke meter atau 0,5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Maka kuat medan listrik tersebut adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6 per, di sini jarak ya, R kuadrat 0,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini positif, Bu. Kenapa di sini positifnya nggak dimasukin? Nah, itu positif negatifnya itu untuk arah ya. Arahnya kemana? Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Sama saja seperti yang tadi, yaitu 9 kali 2, 18. Selanjutnya ini 9 min 6. Selanjutnya ini 0,5 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, ini kan 18 kali 10 pangkat 9 min 6, berarti 18 kali 10 pangkat 3. Ini kuadratkan, 0,5 dikuadratkan, 0,25 min 3 dikali 2, bukan berarti dikuadratkan ya, tapi dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, kita bagikan. Ini abaikan dulu ya, sebelah sini. 18 dibagi 0,25 yaitu 72 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kan negatif. Naik ke atas pasti positif. Karena naik ke atas ya. Jadi 3 tambah 6, 9. Jadi 72 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Ini buat medan listrik.